Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ya dengan saya Revan Maulana. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kembali ya terkait dari materi seputar dunia MTCNA, dan sekarang kita akan berada pada sub-pembahasan yaitu firewall filter. Oke, nah sekarang merupakan pembahasan part kedua ya pada firewall filter ini. Dan sebelumnya kita juga sudah membahas terkait dari konsep dan apa itu firewall dan firewall filter teman-teman, dan kita juga sudah bisa untuk mengimplementasikan ya terkait dari firewall filter ini ke dalam lab ataupun topologi sederhana kita ya pada video sebelumnya. Dan sekarang kita akan mencoba untuk membahas konsep strategi, dan juga kita akan mencoba studi kasus pada lab kita tentunya ya teman-teman. Nah, baik, langsung saja kita bisa langsung untuk implementasikan terkait dari subbab pembahasan poin materi pada kali ini, yaitu kita akan menerapkan strategi dan juga kita akan mencoba untuk mengimplementasikan terkait dari praktek real nyatanya bagaimana kita bisa untuk men-solving dari suatu problem ataupun studi kasus ini teman-teman. Oke, kita bisa masuk ke topologinya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita sudah berada pada labnya. Kita bisa langsung saja untuk membahas ya terkait dari strategi yang akan kita gunakan, dan juga kita akan coba untuk praktikan lab studi kasus yang sudah tersedia tadi ya. Untuk lab studi kasus tersendiri itu terdapat 3 kasus ya. Yang pertama itu akan coba untuk memblokir IP klien agar tidak bisa ping ke router, dan sisanya bisa. Nah, nanti kita akan deskripsikan terkait dari if then-nya seperti apa, chain-nya itu apa, dan juga strategi yang kita gunakan seperti apa teman-teman. Yang kedua tuh adalah mencoba blokir IP laptop agar tidak bisa ping ke internet, tapi sisanya bisa teman-teman. Dan yang terakhir kita akan mencoba untuk memblokir akses website YouTube dari sisi klien teman-teman. Nah, pada pembahasan materi kali ini sangat menarik sekali ya teman-teman. Kita akan banyak berkecimpung di bagian UI pada Winbox, dan juga tentunya kita akan mencoba mengakses dari operasi sistem Linux tentunya ya, agar kita bisa untuk mengimplementasikan terkait dari studi kasus yang terakhir ini, yaitu memblokir website YouTube dari sisi klien. Oke, langsung saja implementasiannya. Nah, sebelum kita untuk membahas lebih terkait dari materi firewall ini, sebaiknya kita akan deskripsikan terlebih dahulu terkait dari lab study kasus yang pertama ini, yaitu mencoba blokir IP laptop agar tidak bisa ping ke router, sisanya bisa. Nah, pertama-tama yang kita harus lakukan implementasikan terkait dari lab studi kasus ini, kita akan deskripsikan terlebih dahulu terkait dari yaitu chain-nya seperti apa, if then-nya akan bagaimana, dan strateginya seperti apa. Oke, kita bisa saja langsung, maaf di sini kita bisa untuk add text. Oke, kita bisa untuk langsung saja untuk strateginya. Itu terdapat 2 opsi, accept view drop any, ataupun drop view accept any teman-teman. Nah, ataupun nanti juga kita akan coba untuk implementasikan terkait dari hanya satu strategi saja yang akan kita gunakan. Nah, pada lain pembahasan kita akan coba ya untuk membahasnya. Oke, tentunya di sini karena goalsnya adalah kita untuk memblokir IP laptop ataupun IP klien agar tidak bisa ping ke router. Nah, jadi di sini laptop pertama kita akan coba untuk blokir agar tidak bisa ping ke router, dan sisanya kita accept ataupun kita akan izinkan agar bisa untuk terhubung ke MikroTik teman-teman. Nah, jadi strategi yang kita bisa gunakan adalah yaitu drop view accept any. Kenapa? Karena untuk dropnya pada PVC 3
Dan untuk accept endingnya adalah PC lainnya selain dari PC 3 yang akan kita drop, teman-teman. Nah, sangat gampang sekali. Kita bisa langsung saja untuk deskripsikan setelah kita mengetahui strategi apa yang akan kita gunakan. Setelah itu kita akan coba tambahkan keterangan terkait dari chain yang akan kita gunakan. Karena di sini goalsnya adalah si laptop ini agar tidak bisa ping ke router, dan kita bisa lihat pada bagian chain pada firewall filter bahwasanya dari client ke router itu menggunakan chain input, bila mana dari router saja langsung ke internet dia output, dan bila mana ingin client langsung pada internet itu menggunakan forward, teman-teman. Oke, seperti itu. Kita bisa langsung saja untuk deskripsikan chainnya, yaitu adalah untuk chainnya input, dan untuk if then nya kita bisa langsung untuk implementasikan pada Winbox. Oke, kita bisa langsung masuk pada Winbox. Nah, di sini pastikan teman-teman mikrotiknya dalam keadaan running ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah ada, tinggal konekkan saja. Kita coba maximize, cancel. Dan untuk informasi tambahan, teman-teman wajib untuk pada setiap virtual personal computer ataupun PPC ini itu mendapatkan sebuah IP ataupun sudah terintegrasi IP, teman-teman. Nah, maka dari itu teman-teman tinggal untuk konfigurasi bagian LAN-nya saja, karena teman-teman juga sudah untuk melihat ya terkait dari video materi sebelumnya, yaitu Internet Gateway. Nah, di sana menerangkan bagaimana cara kita bisa untuk mengkonfigurasikan WAN, LAN, dan juga NAT, teman-teman. Oke, langsung saja kita kembali ke Winbox lagi. Untuk konfigurasinya kita pergi ke menu IP, ke firewall. Oke, sekarang kita sudah berada pada bagian menu firewallnya. Kita bisa untuk langsung add saja. Untuk bagian chainnya seperti biasa, karena SRC-nya itu pada client dan untuk destination-nya pada router, kita pilih input. Setelah itu untuk SRC kita definisikan IP address yang akan kita blokir, yaitu IP address pada PPC3. Kita bisa lihat untuk IP-nya dia mendapatkan IP ataupun sudah terintegrasi IP dengan akhiran 254. 10.10.100.254. Setelah itu kepada bagian protokol, untuk protokolnya sendiri kita pilih ICMP karena paketnya bentuknya sebuah ping. Setelah itu pada out interface, oke. Di sini out interface maaf. Setelah itu kita beralih ke bagian menu action, dan untuk actionnya di sini kita menggunakan drop. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya bahwasanya pada bagian general ini dia mendefinisikan if-nya, teman-teman. Nah, setelah kita mendefinisikan if-nya, setelah itu kita masuk pada bagian then ataupun maka action ataupun aksi yang kita eksekusi itu seperti apa, apakah di accept ataupun disambungkan ataupun disetujui ataupun drop, yaitu diblokir. Kita bisa apply, oke, dan setelah itu kita add lagi. Nah, untuk pada bagian kedua ini dia mendefinisikan accept any ataupun kita mengizinkan sisanya, menyetujui sisanya. Oke, seperti biasa chainnya input, untuk SRC-nya dia kosongkan karena goals-nya adalah selain dari PPC3 ini dia bisa terkoneksi ke mikrotik juga internet. Untuk SRC protokolnya ICMP, ke action kita accept, oke, sudah apply saja, oke. Nah, kita bisa untuk langsung saja masuk ke PPC3. Setelah itu coba ping IP yang ada pada router. Oke, router kita memiliki IP berapa ya? Kita coba lihat. IP address split. Oke, IP-nya dynamic di sini 45130.
masuk ke PPC3, lalu kita ping 192.168.45130. Enter. Maka di sini paket ICMP dia timeout. Kenapa? Karena kita sudah memblokir bagian yang pada PPC3 ini, teman-teman. Nah, bila mana kita coba ping dari PPC lain selain PPC3 yang sudah kita peruntukkan untuk diblokir, maka kita bisa untuk terkoneksi ke MikroTik, teman-teman. Karena yang kita definisikan untuk drop itu hanya pada IP address PPC3. Enter. Nah, maka di sini outputnya adalah kita lihat ICMP dia berhasil, ataupun kita berhasil untuk ping dari PPC4 ke MikroTik. Nah, bisa ya teman-teman. Tinggal praktikan saja, di sini sangat mudah. Oke, kita sudah bisa untuk mengimplementasikan bagaimana cara kita untuk memblokir satu PPC dan sisanya kita setujui. Nah, sekarang kita beranjak untuk menambahkan perangkat yang kita blokir, yaitu selain PPC3 kita akan coba blokir PPC4 juga. Nah, oke, kita langsung saja. Di sini terlogout, gak apa-apa, dia akan login secara otomatis lagi. Teman-teman tinggal masuk pada bagian dropnya aja. Setelah itu pilih copy. Nah, pada bagian copy jika sudah di copy seperti ini, teman-teman deskripsikan IP yang terdapat pada PPC kedua yang ingin diblokir, yaitu pada PPC4 kalau saya. Setelah itu apply, oke, dan oke. Kita bisa untuk masuk ke PPC4. Nah, sebelumnya bisa ya teman-teman untuk terkoneksi ke router. Dan sekarang kita lihat dan kita coba apakah masih bisa untuk terkoneksi ke MikroTik. Oke, dia timeout, teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi sangat gampang sekali untuk cara kita untuk mengsolve dari studi kasus yang memang di sini terlihat sangat sederhana sekali ya. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas terkait dari kita akan coba blokir IP laptop agar tidak bisa ping ke internet, lalu sisanya bisa. Nah, untuk konfigurasinya sedikit sama ya teman-teman, namun ada yang akan berbeda pada bagian-bagian tertentunya. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.